Ya, salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun saudara yang menonton, yang melihat video ini, silakan saudara membuka Mazmur 40 ayat 1 sampai 18 dan membacanya secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca ayat yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat ada kata menanti-nantikan Tuhan dan ada menjenguk kepadaku dan ada mendengar teriakku minta tolong. Ada tiga kata ini yang akan kita lihat bahwa ini sangat penting untuk kita ketahui. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi kebanyakan orang menanti adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan, suatu kondisi yang paling tidak menyenangkan. Menanti sering membuat seseorang mudah terpancing, emosinya bahkan marah, kecewa, kesal, tersinggung, dan juga mungkin jengkel karena merasa dipermainkan. Apalagi menanti sesuatu yang tidak jelas kepastiannya. Seringkali keadaan kita runyam oleh omongan orang lain yang melemahkan. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami hal terkait dengan hal ini. Mungkin saudara sedang mengalami kekecewaan, marah, emosi karena menantikan sesuatu yang tidak pasti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah cara iblis menggunakan berbagai cara supaya akhirnya kita tidak bisa menantikan jawaban Tuhan dengan baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam mengiringi Tuhan, dalam perjalanan kita bersama Tuhan, pasti banyak masalah, pasti banyak tantangan, dan pasti banyak yang akan kita laksanakan dan kita inginkan. Kita begitu mudahnya termakan oleh intimidasi iblis yang berbisik. Percuma menantikan pertolongan dari Tuhan. Buktinya sudah berdoa bertahun-tahun, tetap tidak ada jawaban. Lebih baik mencari pertolongan kepada orang pintar. Pertolongannya secepat kilat. Akhirnya kita tidak lagi tekun menanti-nantikan Tuhan. Pada dasarnya di dalam suatu penantian, ketekunan dan kesabaran kita diuji. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang seharusnya kita laksanakan, dan inilah yang seharusnya kita ketahui. Karena di dalam penantian sebenarnya Tuhan menguji ketekunan kita, kesabaran kita, dan apakah kita mau tetap bertekun dan tetap hidup di dalam Tuhan atau tidak. Sebenarnya Tuhan melatih kita untuk hidup tenang. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, jadilah tenang untuk kamu bisa dapat berdoa. Jadi kita dilatih untuk bersikap tenang, tidak terburu-buru, dan senantiasa berpikiran positif. Melalui menanti, kita juga diajar untuk mengerti keadaan orang lain. Hal ini membawa kita untuk memikirkan bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin sangat membutuhkan. Kita hanya melihat diri kita dan kita tidak melihat orang lain. Orang lain mungkin saja dia lebih susah daripada kita. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga diajar untuk mengerti keadaan orang lain. Terlebih-lebih kita dididik untuk memahami kehendak Tuhan dan menyadari bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Waktu Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita sering menginginkan sesuatu yang cepat, yang instan. Kita tidak mau mengikuti proses. Kita mau supaya akhirnya hidup kita berjalan begitu enak. Kita tidak mau supaya akhirnya kita mengalami
yang namanya ujian, kita tidak mau yang namanya tantangan. Akhirnya iman kita iman seperti begitu saja. Tapi Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh, iman kita bertahan, iman kita kuat, iman kita tahan uji, supaya ketika kita menghadapi tantangan, kita tetap memandang hanya kepada Tuhan. Maka itu sebagai orang percaya, apa saja yang kita nantikan? Kita menantikan jawaban atas doa-doa kita dan juga janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita sedang menantikan pemulihan, kita menantikan kesembuhan dan sebagainya. Tapi saudara harus perlu ingat dan perlu tahu bahwa waktu Tuhan pasti menjawab setiap doa saudara ketika saudara tetap mengandalkan Dia. Alkitab menasihatkan hal ini di dalam Lukas 18 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Di sini kita melihat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dia melihat dan pasti Dia memberikan jawaban tepat pada waktunya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jika hari ini saudara belum mendapatkan apa yang saudara inginkan dan saudara harapkan, percayalah kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Bila kita diizinkan untuk mengalami masa-masa penantian, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi berkualitas, pribadi yang berintegritas. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang tahan uji, kuat, dan tahan banting. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 3, penantian menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini berarti bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk melihat kita. Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjawab setiap doa-doa kita tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka itu, tetaplah mengucap syukur di segala keadaan, sambil terus memahami kehendak dan rencana Tuhan, supaya kita dapat berkata, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Amin.